tidak ikut kepada rakyat, tidak patuh terhadap rakyat, menyelewengkan hak-hak rakyat, maka kata Presiden Prabowo akan tidak segan-segan lagi untuk memecat aparat tersebut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, sahabat Viral TV dimanapun anda berada. Jumpa lagi bersama kami channel Viral TV, berita teraktual dan terpercaya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekaligus komentar anda, sangat mendukung untuk menunjang program kegiatan kami. Sahabat-sahabat Viral TV dimanapun anda berada, hari ini Presiden Prabowo Subianto sedang kunjungan ke luar negeri, yaitu ke Mesir, Kairo, Al-Azhar. Kemudian beliau berkata kepada para mahasiswa bahwa koruptor bisa dikasih kesempatan untuk bertobat ketika semua aset-aset yang dicurinya, yang dikorupsinya dikembalikan kepada negara. Ini menarik sekali untuk kita bahas, sahabat-sahabat, karena ada beberapa respon yang positif, ada juga beberapa respon yang negatif. Nggak tahu menurut sahabat-sahabat netizen Viral TV ini. Yuk kita baca, sahabat-sahabat. Pidato di Mesir, Prabowo beri kesempatan koruptor bertobat dengan syarat kembalikan aset negara. Presiden Prabowo Subianto menawarkan kesempatan bertobat kepada para koruptor dengan syarat mengembalikan seluruh hasil korupsi kepada negara. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato di hadapan mahasiswa Indonesia di gedung Al-Azhar Conference Center Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Saya dalam rangka memberi kesempatan untuk tobat para koruptor atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat. Kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, tegas Presiden Prabowo sebagaimana dilaporkan Antara. Ini menarik sekali, sahabat-sahabat, karena Prabowo memberikan kesempatan, jadi tidak langsung menangkap seorang yang dijerat korupsi atau orang yang koruptor, karena masih ada kesempatan. Ya, Tuhan saja bisa memaafkan kesalahan kita. Kalau kita melakukan kesalahan, maka Presiden Prabowo Subianto ini juga ada sedikit tentang keprihatinan dan juga keleluasaan bagi koruptor yang korupsi. Ayo kembalikan, katanya Bapak Presiden Prabowo. Kembalikan aset yang kau curi, kemudian kembalikan kepada negara. Insya Allah negara akan memaafkan. Begitu kira-kira bahasanya. Ya, ini sama saja dengan sifat Tuhan yang selalu memaafkan kita, dengan sifat Rahman Rahimnya kita, dengan sifat Rahman Rahimnya Tuhan kepada kita, sehingganya kita bisa diberi maaf juga oleh Tuhan. Sahabat-sahabat Viral TV, Kepala Negara menyebutkan proses pengembalian aset negara dapat dilakukan secara diam-diam dalam waktu minggu-minggu dan bulan-bulan mendatang, meski tidak menyebutkan tanggal waktu spesifik. Ya, bisa diam-diam katanya. Jadi kalau anda ini sekarang para pejabat korupsi, ayo diam-diam kembalikan. Jangan merasa bersalah karena kalian tidak akan mungkin ditangkap, kata Presiden Prabowo Subianto, tetapi diam-diam kembalikan aset tersebut. Nanti juga tidak akan terdeteksi dan tidak juga akan dijerat oleh KPK. Dalam pidato yang berlangsung lebih dari 30 menit tersebut, Presiden juga memberikan peringatan tegas kepada seluruh aparatur negara. Hei kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Berarti kalau kewajiban para pejabat sudah dilaksanakan, taat kepada hukum, maka ayo kita bersama-sama menatap masa depan, kata Presiden Prabowo Subianto. Karena Presiden Prabowo Subianto, sahabat-sahabat, sangat peduli terhadap kemajuan bangsa ke depan, sangat memperhatikan generasi milenial ini bagaimana maju ke depan,
benar sekali jargonnya menyongsong Indonesia Emas 2045. Ini yang menarik sahabat-sahabat, karena kata Presiden Prabowo, kalau sudah kewajiban diselesaikan, maka ayo kita menatap masa depan. Presiden juga menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap aparatur yang tidak patuh. Tetapi kalau kalian bandel terus, kata Presiden Prabowo, apa boleh buat, kita akan menegakkan hukum, tambahnya. Prabowo juga menekankan pentingnya kesetiaan aparat hanya kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau setia kepada rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Berarti kalau tidak ikut kepada rakyat, tidak patuh terhadap rakyat, menyelewengkan hak-hak rakyat, maka kata Presiden Prabowo akan tidak segan-segan lagi untuk memecat aparat tersebut, bahkan akan menindak secara hukum sampai masuk ke jeruji besi, yaitu penjara. Sahabat-sahabat Viral TV, menarik sekali ini pidato Presiden Prabowo Subianto, di mana dia meyakini sikapnya tersebut mendapat dukungan penuh dari rakyat Indonesia. Pertemuan dengan mahasiswa Indonesia di Al-Azhar merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Mesir yang berlangsung pada tanggal 17 sampai 19 Desember 2024. Hari ini, dari kemarin sampai hari lusa ini, beliau ada di Mesir. Katanya beliau kalau mendukung setiap kegiatan dan kewajiban hak-hak rakyat, maka beliau yakin akan didukung oleh rakyat di belakangnya, bukan dari korporat, bukan dari pengusaha ataupun mafia-mafia, karena beliau berdiri di atas kesejahteraan rakyat, beliau berdiri atas tangan kepercayaan rakyat. Makanya beliau percaya dan yakin kalau macam-macam koruptor semuanya menggerogoti bangsa Indonesia, insya Allah kata beliau akan dibasmi habis, karena beliau yakin rakyat mendukungnya. Betul, kami akan mendukung Bapak Presiden Prabowo. Sahabat-sahabat Viral TV juga akan mendukung, sahabat-sahabat Viral TV juga akan mensupport Bapak Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi ini. Kami akan juga melaporkan kepada Bapak Presiden Prabowo agar nepotisme, bentuk korupsi hilang dari negara ini. Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua pemimpin negara membahas berbagai peluang kerjasama di berbagai sektor, meliputi ekonomi, pertahanan, pendidikan, olahraga, dan kebudayaan. Kedua negara juga menyepakati pembentukan perjanjian kerjasama pemerintah dalam waktu dekat. Betul, karena di samping berpidato kepada teman-teman yang kuliah di Kairo, beliau juga ketemu dengan Presiden Mesir, di mana mengajak kerjasama agar nanti bisa kembali menyongsong Indonesia Emas 2045. Sahabat-sahabat Viral TV, mungkin ini saja sahabat-sahabat yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.